Di masa lalu, bukit ini hanyalah tanah biasa, milik seorang saudagar kaya asal Sumedang. Tenang, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Hingga suatu hari, pemerintah kolonial Belanda datang dan membelinya. Bukan untuk ladang, bukan untuk rumah, tapi untuk sebuah benteng. Gunung Kunci namanya. Sebuah titik tinggi yang dianggap strategis, kunci dari pertahanan di tanah Priangan. Ini luar goanya. Ini Panjunan Gunung Kunci tulisannya tuh. Bau belerang yang menyengat, guys. Menyengat banget pokoknya mah. Bau. Ini kayak bau belerang di sini biasa. Gua Belanda pada umumnya itu memiliki bau yang khas, bau belerang gitu kan. Karena gue kemarin kesini, jadi baju gue yang dibawa gue kesini sampai pulang itu bau belerangnya nggak hilang. Gak tau kenapa. Sampai rumah padahal udah ke angin, udah ke bawah. Kan Tasik Sumedang itu sekitar 2-3 jam ya kan. Jadi udah dibawa-bawa ke angin motor itu kan gak hilang baunya, guys, sumpah. Bau kayak bau belerang gitu gak sih? Jadi nanti kita andalin do videografer yang sudah pro untuk masuk ke benteng-benteng kayak gini. Nanti apakah kita ngikut atau enggak? Ya ngikut lah ya, kita ikut dulu. Gue kan pernah sini lah ya, yang video gue yang 4 juta views itu di sini. Cuma gue tuh nggak masuk ke dalam. Sini ke dalam sini. Gak explore bener, jadi kesini terus di atas tuh ada nanti bangunan. Ini nyambung ke atas ini tangga ini, jadi tangganya lurus, nanti ada mirip-mirip kayak benteng pendem, benteng Karangbolong. Kambangan itu. Iya, yang di Nusa Kambangan itu, ini mirip kayak gini. Kontur. Sekarang masuk. Yuk, mau sekarang boleh. Aman lah ya, tapi kita pakai center HP guys. Nah. Ini ruang pertama. Ini sebenarnya ruang kedua yang kita masuk. Sebenarnya ini ruang pertamanya tadi bunker, dan ini mungkin bunker kedua. Itu apa? Oh enggak, itu bayangan. Iya, bayangan dulu. Gimana? Kita lanjut untuk masuk ke dalam. Karena tadi udah izin ke yang jaga tiket. Bu, boleh masuk? Boleh, cina katanya. Kasal bawa center. Jadi yang gue ceritain di video TikTok itu kan, ini tuh asalnya milik saudagar Sumedang yang kemudian dibeli oleh penjajah Belanda. Dibeli, bener dibeli loh. Jadi nggak dirampas gitu, enggak. Tuh ada tangga nanti ke atas sana yang ada bangunan lagi di atas. Terus juga, nah ini ada tangga ke kanan. Kita coba ke sini, ke kanan. Karena dari sana becek, guys. Ininya apa namanya? Jalannya, jadi susah lah untuk masuk ke sana. Nah ini yang salah. Dulu gue nggak masuk ke sini deh. Awal-awal tuh kan karena ininya temennya pengecut gitu kan, jadi cuma cukup sampai di luar aja. Nah ini sumur yang gue ceritain di TikTok. Ini ada besi kayak tanda tanya terbalik gitu, kayak yang gue ceritain. Nanti kalau cerita di sini agak kurang sopan lah, jadi nanti kita ceritanya dipakai narasi di video. Nah ini sisi kanan sisi kirinya ada ventilasi dan juga ini ada sumur yang udah tertutup beton. Tuh, sekalian lihat. Ini dulunya sumur, dan ini lihatin tanda tanya terbalik yang kita review kalau dari atas ini kelihatan, kalau dari luar ya you know lah ya. Karena kalau kalian udah lihat video TikTok gue ini, lu pasti tahu ini tanda tanya terbalik ini buat apa gitu kan. Oke, next. Come on.
Itu jadi emang ada tulisan dilarang coret-coret gitu. Nah, apa lagi? Weh, ada sumur. Nah, ini ada sumur lagi dan tanda tanya terbalik lagi. Kalau kalian udah nonton video gue, lu bakal tahu ini tentang apa. Ini buat apa? Tanda tanya terbalik. Ini sumur yang mungkin udah ditutup. Ini kayaknya belum sempat jadi, ini baru sempat penggalian. Ini ada sisi kanan sisi kiri kita ada ventilasi yang emang cukup baik untuk gua seperti gua Gunung Kunci ini. Awas ya, hati-hati lu, nanti kepleset. Tapi gue masih on point lah guys, tenang aja. Ini gue masih semangat. Ini benteng keempat kita hari ini. Walaupun agak glowing dikit. Gak apa-apa lah ya. Ini demi kalian loh guys. Kalau kalian belum subscribe, belum follow, parah banget. Gak apa-apa, tapi ya itu hak kalian. Itu mau subscribe, mau komen, mau apa silahkan. Nih bagusnya di sini apa? Ada tanda dilarang coret-coret. Jadi emang minim, walaupun ada 1-2 lah ya, walaupun ini kecil-kecil nih, kecil-kecil coret-coret ya, tapi ada suatu ketegasan dari pemerintah, dari pengelola setempat itu dilarang coret-coret. Oke, kesana masih ada? Masih? Go. WC kayaknya. Oh, ada WC, bagus sekali, lengkap ini. Oh iya benar, ada kamar mandi di sini guys. Tuh. Masih. Ini kamar mandi. Nah ini nih, lihat. Ada bohlam lampu. Ini kayaknya, tapi ini dibikin sama kita. Aduh, ini ya, apa dilengkapi sama kita deh. Kayaknya, soalnya ini merek, gue tahu nih merek Broco ini. Gak mungkin lah ya Broco ada dari zaman dulu. Next, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini lanjutkan. Ini bangunan sekitar 3-4 lantai. Nah ini nih yang gue maksud itu kan, ke atas itu. Berarti kita di sini. Ke sini. Next, come on. Kalau yang tadi ke kiri itu terusan yang tadi ya? Ya, yang Yang tadi. kita jadikan. Betul. Ini yang itu, yang becek tadi itu dari sana langsung, yang tadi lurus, itu lurusnya ke sini guys. Gitu. Karena gue tuh dulu si teman gue tuh takut orang, jadi pas diajakin ke sini tuh ini, sekarang banyak air tuh. Dulu tuh nggak banyak air kayak gini. Udah, oke stop berarti ininya. Ini bangunan yang di atasnya kita tadi. Oh, ini runtuhan. Liatin. Gak tau gue sejarahnya tuh sebenarnya belum baca lengkap, tapi yang udah gue baca ini sebenarnya bekas serangan, jadi dikumpulin ke sini supaya nggak ngehalangi jalan yang ada di sini, jadi dikumpulin ke sini. Oh, itu juga bekas-bekas batuan-batuan kan. Ini bangunannya megah loh di sini sebenarnya. Ini bangunan megah, ini salah satu bangunan Belanda paling megah mungkin ya, bangunan militer Belanda paling megah. Nah kita bisa ke sana ya. Sini? Ada sedikit lah gitu kan bisa. Kayak warlock aja gue ya. Tapi sekarang ini kayaknya dulu nggak gini deh. Gimana ya? Ke sini? Ya, nah ini ya di bawah-bawah tangganya ini sebenarnya penjara. Penjara? Iya. Di bawah-bawah tangga itu penjara itu. Kalau dilihat dari atas itu ada lubangnya dari atas tuh. Naik kita. Yo, naiklah. Kita coba naik ya. Kita coba masuk yang lubangnya ini ya guys ya. Nih. Lubang ini masuk. Ini sekarang ini berair. Kalau dulu sih gue pas kesini pas musim kemarau kayaknya. Nah ini loh lubangnya yang gue maksud itu ya. Ngeri sih dulu emang.
Apa? Bayangan doang. Wah gila lu, ngagetin doang anjing. Ini yang bang, ini kayaknya nih, ini tempat rapat gitu kan. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Ini dulu tentara-tentara Belanda, jenderal-jenderal, perwira-perwira itu rapat di sini, rapat. Gimana caranya? Apa namanya? Mempertahankan Indonesia, mempertahankan Sumedang gitu kan. Ini kan, lihat ini ruang-ruang mewah loh sebenarnya. Ini kayak ruang acara gitu loh. Ngerti nggak? Kayak ruang-ruang tempat acara, tempat-tempat aulanya gitulah. Intinya ini kayak aulanya gitu. Kayak tempat rapat, tempat apa, tempat pertemuan gitu, tempat menyusun strategi. Penjaranya kayak gini. Hah? Penjaranya kayak gini galak juga. Gila, anjay. Gimana lu? Ini aduh, gue belum baca lagi deh soalnya sebenarnya nggak sampai sini sih sebenarnya. Ininya apa? Explore-nya sebenarnya nggak expect bakal sampai sini. Jadi gue nggak baca lagi karena yang video TikTok itu gue udah lupa. Jadi kalau kalian ini bisa lah nanti tonton video TikTok gue. Tempat-tempat mantau, lihat. Makanya ini bentuknya tuh emang benar-benar benteng yang mengelilingi, yang melindungi sesuatu gitu loh. Bukit ini tuh dulu dimiliki oleh saudagar Sumedang yang kemudian dibeli oleh penjajah Belanda. Yap, betul, kalian gak salah dengar, ini dibeli. Jadi sejarah-sejarah di Sumedang, benteng di Sumedang gitu kan, itu sebenarnya dibeli oleh orang-orang Belanda. Bukan bentengnya sih, lebih ke tempatnya, tanahnya, bahan-bahan bangunannya gitu kan, ini dibeli. Dan gak ada tuh sifat merampas tuh gak ada. Kalau di sini di Gunung Kunci ya kan, ini ada salah satu bukti sejarah yang emang diperkuat oleh beberapa referensi. Bisa gue katakan bahwa gunung ini dibeli dan mereka beli juga bahan bangunannya kepada masyarakat lokal, sama kayak bangunan yang tadi, beli dan mereka mempekerjakan masyarakat lokal untuk membangun benteng ini gitu. Gue juga nggak tahu kenapa ini video yang ngebahas tentang benteng Gunung Kunci ini itu ramai sekitar 4 juta yang nonton. Dan sebenarnya ada yang lebih ramai lagi, tapi nantilah itu mungkin bisa kita explore lagi ke sana lagi gitu kan, part 2 ataupun part sekian kita ke sana lagi. Kalau kalian penasaran yang mana sih video yang rame, tonton aja guys di TikTok yang 10 juta itu, 10 juta views itu yang rame, itu yang di mana? Tempat-tempat pantau, tempat-tempat penembak jitu gitu kan. Di sini nih enak nih ngebidik Sumedang kota, dari sini dibidik jebret. Kalau ada macam-macam jebret, kalau macam-macam jebret, gampang. Jadi mempertahankan wilayahnya juga, takutnya ada serangan dari luar juga, dari luar Indonesia gitu kan, ada yang macam-macam di dalam kota gitu, jadi kelihatan dari sini. Terus juga bentengnya tersembunyi karena apa? Karena dikelilingi oleh kebun pinus yang cukup lebat, khusus di sini. Jadi bukitnya hanya bukit ini doang yang ditumbuhi tumbuhan pinus gitu. Bagusnya nih, keren. Kayaknya dulu tuh mereka mikir gini, di mana kira-kira tempat yang emang persembunyian yang gak cepat ketemu gitu kan, gak susah ketemu dan tersembunyi, tapi bisa melihat sekaligus mengontrol wilayah-wilayah Sumedang. Bahkan ini itu sebenarnya bisa dipakai untuk mengontrol perdagangan yang menuju ke arah Cirebon. Lu percaya nggak? Ini tuh gue baca itu bahwa mereka tuh bisa mengontrol perdagangan dari Sumedang, dari Bandung ke Cirebon lewat dari sini. Karena gak tau yang jalan yang mana yang mereka kontrol, karena dulu emang kan cuma ada satu jalan kan kalau mobil. Karena dulu yang kelihatan juga kan? Ya, masih kelihatan juga dari sini. Terus juga dulu kan belum ada polusi gitu kan, belum ada belum ada polusi yang ngehalangin jarak pandang gitu. Jadi gampang untuk ngelihat ke jarak jauh tuh pakai teropong, mungkin juga pakai mata telanjang juga bisa gitu kan. Pakai teropong, pakai teleskop gitu. Itu udah kelihatan banget lah pokoknya mah. Ini bangunan kayak tempat tidurnya gitu, karena ya di sini harus jaga kan, harus jaga, dan ada juga yang tidur pasti di sini nih. Jadi mungkin ya lo mau turun, kita masuk di sini. Ya,
Nggak masuk sih di sini kayaknya, ini tergenang air. Kita ini aja skip aja yang ini, yang satu lagi yang sana nah, yang masih bagus. Harus ya. Tuh. Yang ini becek. Tenang guys, kita punya videografer pemberani. All out apa nama? Semuanya dia mau masuk. Suruh masuk, bukan nama. Masuk sini. Masuk. Bahkan tempat tergelap pun pas di Benteng Karangbolong, dia tuh yang masuk pertama tuh, yang ngontrol, gak apa-apa gitu. Ini gue mah akhir-akhir lah, nanti we setelah aman gue baru masuk. Licik banget ya liftnya ya. Anjir, lihat, cok. Apalah kau itu. Dari sana ini benar-benar benteng, emang bentuknya bulat, mengeliling, ada sesuatu yang dilindungi di sini. Terus dari sana tuh bisa lihat langsung rumah-rumah warga, pergerakan Kota Sumedang dari sini kelihatan. Jadi Sumedang tuh diincar dari berbagai arah, dari sana kan dari tadi kan dari sana, dari Gunung Gadung tadi kan, dari sana tuh ada benteng, sebelah sana juga ada tadi yang Gunung Kolecer. Jadi dari mana-mana itu dikepung 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, dikepung Kota Sumedang biar emang kelihatan dari atas. Kalau lihat dari atas kayak gini, bangunan mewah ya, dalam setara bangunan 3 lantai lah. Ini ada tanya terbalik yang kita review tadi, yang dari dalam. Kalau ini tampak dari luar nih. Ini terus di bawahnya ada sumur yang udah tertutup beton tadi. Ya, kalian yang udah nonton video gue itu udah tahu lah itu buat apa. Oke. Cukup sekian video gue kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan kalian terus mendukung gue dengan cara subscribe, like, dan komen di video gue. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you for watching. Gue Noval Triputra pamit. See you di next video.